Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di pagi hari ini. Mari kita akan sungguh-sungguh mau mendengar apa yang menjadi tuntunan Tuhan buat hidup kita. Sehingga saya percaya bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka keberhasilan, kesuksesan ya akan terus menyertai Anda dan saya. Karena itu mari kita sungguh-sungguh berpadanan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Nah, untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Biar sungguh-sungguh Engkau yang menyatakan isi hati-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu, itu yang terus kami lakukan. Terima kasih untuk waktu ini. Kami serahkan semua dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara, mari kita akan baca Alkitab kita di Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan 8. Saya akan bacakan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara, Alkitab jelas berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Kenapa Alkitab mengingatkan itu? Sebab kecenderungan manusia adalah menjadi sombong ketika orang ini memiliki sedikit aja. Karena itu firman Allah mengingatkan bagaimana kita ini memerlukan Tuhan. Dalam segala situasi, Anda diberkati atau belum diberkati, Anda punya masalah atau tidak punya masalah. Alkitab mengingatkan kita ini membutuhkan Tuhan. Amin. Karena itu saudara, dengan jelas Amsal berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Karena itu sikap ketergantungan kita itu tidak ada batasnya. Anda harus menjadi orang yang bergantung dengan Tuhan setiap waktu. Di tengah-tengah situasi apapun yang kita alami, tetap menjadi orang yang bergantung kepada Tuhan. Karena itu saudara, ketika kita berkata janganlah engkau menganggap dirimu sendiri kan bijak, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah senantiasa mengingatkan diri kita untuk takut akan Allah. Makanya dikatakan ini, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takut akan Tuhan itu adalah sebuah sikap bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan menjauhi apa yang dilarang atau tidak diinginkan oleh Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan sikap takut. Bukan sikap secara fisik. Oh, kita takut ketemu. Nggak. Bukan itu. Takut itu berarti Anda adalah orang yang berani mendekat tetapi dengan hormat. Anak saya adalah anak yang takut dengan saya. Bukan berarti anaknya nggak mau ketemu dengan saya. Nggak. Kami sangat dekat. Kami sangat dekat. Anak saya bisa ngomong apa saja tentang persoalan hidupnya kepada saya tanpa ada penutupnya apapun. Dia bisa terbuka dengan apa. Tapi sikap ini yang dijaga, apa itu menghargai, menghormati. Dia tahu sebagai anak dia tidak pernah berlaku kurang ajar dengan saya. Sama dengan kita dengan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti Anda mulai tahu bahwa bagaimana Anda menghargai Tuhan. Bagaimana kita hari ini bergantung kepada Tuhan. Hidup kita itu berada di dalam tangan Tuhan. Nah, ini yang dikembangkan. Kalau takut akan Tuhan dikembangkan dalam hidup kita dan itu terus bertumbuh, maka saya percaya kita tidak akan pernah menganggap diri kita itu bijak. Artinya kita tidak pernah menjadi sombong oleh karena pengetahuan yang sedikit itu. Kita selalu bergantung kepada Tuhan. Kalau Anda berhasil, Anda tahu Tuhan yang membuat Anda berhasil. Amin. Kalau Anda sukses, itu Tuhan yang buat Anda sukses. Jadi kita tahu kepada siapa kita memberikan kemuliaan hidup kita, yaitu kepada Tuhan. Dengan demikian kita tidak akan pernah jatuh dalam dosa kesombongan. Kita tahu bahwa hari ini kita adalah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Karena itu terus diingatkan, termasuk saya juga, untuk terus takut akan Tuhan, menghargai Dia, bergantung kepada Tuhan. Semua yang aku punya, semua yang aku bisa, semua yang aku hasilkan adalah karena Tuhan terlibat langsung dalam hidupku. Sehingga kita tahu keberhasilan kita bukan karena kekuatan Anda, tetapi karena kekuatan Tuhan. Amin, saudara. Lalu yang kedua apa ini? Dikatakan begini, dan jauhilah kejahatan.
Saudara, kalau Anda mempunyai prinsip menjauh daripada kejahatan, itu beginilah saudara. Ya, hubungannya dengan jangan anggap Anda diri sendiri bijak itu adalah di mana kita ini sok tahu, menganggap remeh semua godaan atau pencobaan daripada si jahat. Contohnya, oh tenang, aku ini sudah kuat kok. Aku ini sudah berdoa kok. Aku ini sudah di dalam Tuhan kok. Aku sudah puasa kok. Tapi Anda mulai menerobos sebuah pencobaan. Ya, jangan menganggap dirimu itu kuat. Begitu Anda menganggap dirimu kuat, detik itu adalah masa kejatuhanmu. Karena itu jangan macam-macam dengan dosa. Jangan mendekat kepada dosa. Makanya ini keputusan Yusuf. Ya, dia langsung menanggalkan jubahnya dan lari dari tante Potifar, dari ibu Potifar. Ya, dia tahu bahwa kalau dia terus berlama dan merasa sok kuat, oh nggak apa-apa, aku nih orang yang kuat dalam Tuhan, jatuh saudara. Karena itu jangan menganggap enteng godaan setan. Makanya itu yang dikatakan jauhlah kejahatan. Artinya jangan ada di situ. Orang yang merasa dirinya bijak itu akan merasa kuat. Merasa kuat karena merasa berpengetahuan. Merasa kuat karena merasa punya sesuatu. Oh, nggak mungkin aku jatuh. Suatu detik Anda berkata nggak mungkin Anda jatuh, Anda sangat mungkin untuk jatuh. Begitu Anda merasa bahwa oh nggak mungkin saya akan jatuh dalam dosa, detik itu Anda akan menjadi sangat mungkin jatuh dalam dosa. Karena itu jangan beri kesempatan buat iblis sedikit pun. Kita mengingatkan kita, jangan beri kesempatan kepada setan sedikit aja untuk masuk dalam pikiranmu. Ya, lihat mata, lihat pikiran, jangan ada di situ. Karena itu yang akan membawa pada kejatuhanmu. Karena itu dikatakan waspada selalu untuk menjauh dari namanya kejahatan. Amin. Lalu yang ketiga, dikatakan itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Apa yang dimaksud dengan yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu? Ini bicara soal kemenangan di dalam sebuah proses. Kalau Anda adalah orang yang selalu bergantung kepada Tuhan, Anda tidak merasa dirimu bijak, saya percaya satu ini, Anda akan bisa melewati semua proses hidupmu dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena kenapa persoalan itu diizinkan terjadi dalam hidup kita? Salah satunya keinginan Tuhan adalah membuat Anda semakin bergantung dengan Tuhan. Persoalan muncul dalam hidup kita diizinkan untuk membuat Anda semakin percaya dan semakin bergantung dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu saudara, kalau Anda tetap merasa bijak, maka itu akan menjadi awal daripada kejatuhan kita. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang bergantung dengan Tuhan adalah orang-orang yang mengalami kemenangan di dalam hidupnya. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Itu bicara soal kemenangan yang akan terjadi. Dan Tuhan akan siapkan buat Anda semua. Karena itu pagi hari ini, mari kita jangan merasa diri kita bijak. Ya, terus senantiasa mengingatkan diri kita untuk takut akan Allah. Waspada selalu untuk menjauh daripada kejahatan. Lalu itulah, saudara, apa yang Anda lakukan ketika Anda tetap bergantung akan membawa kemenangan dalam kehidupan Anda. Karena itu percayalah kepada Tuhan, Dia Allah yang terus berpihak kepadamu. Jauhilah kesombongan, jangan merasa dirimu bijak, tapi justru hari ini mari kita sama-sama bergantung kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Biar firman-Mu sungguh-sungguh mengingatkan hidup kami. Supaya kami tidak merasa bijak. Tapi kami menjadi orang-orang yang terus mengembangkan takut akan Tuhan. Itu ada dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biar selalu kami menjauh daripada kejahatan. Sebab kami tahu keputusan kami itulah yang akan menyembuhkan kami. Membawa kami pada kemenangan dalam segala proses. Terima kasih ya Tuhan, biar pagi hari ini kami adalah orang yang terus bergantung dan rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Biar terus firman Allah ini bergema di hati kita. Saudara, karena itu tetap ikuti acara Renungan Firman-Mu. Tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 7 waktu Indonesia bagian Tengah. Dan di YouTube GMS Kalimantan. Saudara yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya kehidupan Anda diberkati, terupdate
terupdate dengan acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati hidup Anda. Sampai jumpa minggu depan, tetap semangat, Tuhan memberkati. Bye-bye.